Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in bab puasa ya. Ini masih seputar kalau kemarin seputar perhitungan itu ya 30 Sya'ban serta Ru'yatul Hilal. Nah, ini masih Ru'yatul Hilal cuman untuk letak geografisnya. Dan nanti kita masuk juga sedikit mengenai materi puasa yang benar-benar utama, materi puasa yang benar-benar utama. Jadi langsung saja lah kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa idza thabata ru'yatuhu bi baladin lazima hukmuhu al-balada al-qariba dunan ba'idi. Tatkala dalam suatu negeri itu ada penetapan ru'yatul hilal, maka hukum hilal tersebut juga berlaku pada negara yang dekat dari negara di mana ru'yatul hilal ditetapkan, bukan negara yang jauh dari negeri tersebut. Wa yasbutu al-bu'du bi ikhtilafil matali'i 'alal ashahih. Untuk wilayah yang jauh itu ditetapkan berarti waisbatu ya. Ya, waisbatu al-bu'du tapi bisa juga sih di sini wayasbutu. Tapi kita pakai terjemah yang waisbatu. Berarti waisbatu al-bu'du bi ikhtilafil matali'i 'alal asahi. Negeri yang jauh itu ditetapkan berdasarkan perbedaan tempat munculnya hilal dan itu menurut pendapat yang ashah. Wan muradu bi ikhtilafiha ayyataba'ada al-mahallani bihaitsu law ru'ya fi ahadihima lam yura fil akhari ghaliban. Yang dimaksud dengan perbedaan matla atau perbedaan tempat munculnya hilal yaitu tatkala ada dua wilayah atau dua geografi yang saling berjauhan, sekiranya kalau ada salah satu negeri di mana hilal itu nampak, maka di negeri yang lain itu tidak nampak. Biasanya seperti itu. Qalahu fil Anwari. Dan ini disampaikan oleh pengarangnya kitab Al-Anwar atau seingat saya namanya adalah Syekh Yusuf bin Ibrahim al al apa saya lupa alnya itu siapa gitu julukannya. Kemudian waqala at-Taju al-Tabrizi atau at-Tibrizi saya lupa ini wa aqarrahu wairuhu la yumkinu ikhtilafuha fi aqalla min arba'atin wa isrina farsakhan. Syekh At-Tabrizi atau At-Tibrizi saya lupa dan ini juga ditetapkan oleh imam yang lain. Beliau dan imam-imam lain mengatakan bahwa perbedaan matlak itu tidak mungkin terjadi pada suatu wilayah yang jaraknya kurang dari 24 farsah. Satu farsah itu kalau saya cari di Google itu sepanjang 5,5 kilometer atau sebanding dengan 3 mil. Berarti tinggal ngalikan 24 gitu ya. Wa nabbaha as-Subkiyyu wa tabi'ahu ghairuhu ala annahu yalzamu minar ru'yati fil baladi asy-syarqiyyi ru'yatuhu fil baladi al-gharbiyyi min ghairi aksin. Imam As-Subki serta imam-imam lain yang mengikuti beliau itu memberikan peringatan bahwa sesungguhnya melihat hilal itu juga berlaku atau wajib dilakukan oleh negeri di wilayah barat tatkala negeri di wilayah timur itu juga melaksanakan ru'yatul hilal dan ini min ghairi aksin tanpa terkecuali gitu ya. Jadi kalau negeri di sebelah timur ru'yatul hilal, maka negeri di wilayah barat itu juga harus melaksanakan ru'yatul hilal. Idil lailu yadkhulu fil baladi asyarqiyati qablu. Itu saya bacanya qablu ya. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Dikarenakan malam itu akan terjadi pada negeri-negeri di wilayah timur terlebih dahulu.
Wa qadiyatu kalamihim annahu mata ru'ya fi syarqiyyin lazima kulla gharbiyyin bin nisbati ilaini al-amalu bitilka ru'yati wa in ikhtalafat al-matalihu. Qadiyah kalam mereka atau qadiyah di sini saya artikan maksud gitu saja ya. Tapi qadiyah kalau saya cek di kamus Al-Ma'ani artinya itu tuntutan, kemudian kasus dan yang lain sebagainya gitu ya. Saya artikan qadiyah itu maksud gitu saja ya. Nah, maksud dari ucapan ulama-ulama tadi yaitu tatkala hilal itu nampak di wilayah timur, maka bagi setiap negara di wilayah barat dengan nisbah atau dengan ikut ke wilayah timur, apa yang wajib? Yaitu al-amal. Al-amal itu maksudnya adalah berpuasa dengan berpatokan pada ru'yah tersebut. Meskipun matlaknya atau tempat munculnya hilal itu berbeda-beda. Wa innama yajibu saumu ramadhana ala kulli mukallafin ay baligin agilin mutikun lagu ay lisaumi hissan wa syarhan. Nah, sekarang kita masuk ke materi puasa yang utama, tapi kita bahas satu paragraf saja itu saja ya. Sesungguhnya puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang mukallaf. Dan orang yang mukallaf itu orang yang balik dan orang yang berakal. Itu maksud dari mukallaf ya. Kemudian orang mukallaf itu dia mampu untuk melaksanakan puasa baik secara indrawi atau maupun secara syar'i. Fala yajibu ala sobiyyin wa majnunin. Puasa tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila. Wala alaman la yutikuhu dikibrin au marodin la yuhja bara'uhu. Begitu juga puasa itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa disebabkan karena usianya tua atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Itu ya. Wa yalzamuhu muddun likulli yaumin. Dan bagi orang yang tua serta orang yang sakit tidak bisa diharapkan untuk sembuh, itu harus membayar 1 mud untuk 1 kali puasa yang dia tinggalkan. Likulli yaumin untuk 1 hari. Berarti 1 hari kan 1 puasa gitu ya maksudnya. Wala ala haidin wa nufasain li'annahuma la tatiqani syar'an. Begitu juga puasa itu tidak wajib bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas dikarenakan kedua wanita ini itu tidak mampu secara syar'i. Gitu. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk materi berikutnya yaitu fardunya puasa. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.